Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan oleh Allah sehingga masih bisa berjumpa, bertatap muka, bertemu dalam rangka menambah ilmu, mengaji bersama. Mudah-mudahan kesempatan ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita dan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu Faslun Faraidul Husli. Kemarin yang membatalkan wudu sudah ya. Sudah, berarti walladzi yujibul huslu. Sampai pada faslun wa faraidul husli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul husli. Beberapa fardunya mandi itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Ini yang perlu kita ketahui. Wajibnya fardunya mandi itu ada 3. Jadi kalau ini enggak dipakai berarti mandinya tidak sah. Tentu mandi-mandi yang wajib, bukan mandi-mandi menghilangkan keringat. Ini mandi wajib. Faraidul husli salah satu asya'a. Fardunya mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Seluruh rangkaian ibadah itu pasti ada niat. Niat untuk apa? Mandi itu untuk apa? Nah, maka niat itu juga masuk dalam fardunya wudu di sini. Yang pertama niat, yang kedua wa izalatun najasati, menghilangkan najis-najis ingkanat ala badanihi, apabila najis itu ada di badan kita, badan orang yang mandi itu. Jadi kalau ada najis dihilangi dulu, itu termasuk syarat termasuk fardunya mandi. Kemudian yang ketiga, maka mandi itu pertama niat, yang kedua menghilangkan najis. Najis itu yang ada di badan kita, kalau kita mandi besar maka harus dibuang, disiram semuanya. Yang ketiga wa isalul ma'i ila jami'i sa'ri wal basarati. Yang ketiga fardunya mandi yaitu meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diratain semua dengan air. Kalau mandi besar, ketika ada yang tidak kena air, maka mandinya menjadi tidak sah.
Maka orang mandi junub itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah semua. Minimal satu kali. Sunnahnya sampai 3 kali meratakan. Jadi makanya kalau kita ingin mandi 1 kali blung langsung itu ke kolam. Langsung jebur ke kolam, langsung niat. Nawaitul ghusla, udah basah semua, kosok-kosok. Terus keluar dari kolam sudah selesai. Sekali. Nah, itu wajibnya atau fardunya mandi. Sedangkan wasunanuhu khamsatu asya. Kesunahan mandi itu ada 5 perkara. Itu tadi yang pokoknya itu 3. Pokoknya 3. Sunahnya ada 5. Jadi semuanya nanti ada 8. Wasunanuhu khamsatu asya. Kesunatan mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Mandi yang baca bismillah, jangan cuma nyelonong aja. Itu sunnah. Tapi ketika enggak baca bismillah, tidak mempengaruhi keabsahan mandi, cuma tidak mendapatkan sunnahnya mandi. Jadi kalau mau apa saja itu bismillah. Cuma bismillah di sini masuk pada kesunahan, bukan masuk kepada kewajiban. Yang kedua, wal wudu'u qablahu. Sebelum mandi besar itu disunahkan wudhu dulu. Kita mandi janabat umpama, habis tidur bersama istri. Itu sebelum mandi menyiram dari kepala sampai ke ujung kaki, itu wudhu dulu. Bagusnya wudhu dulu. Habis wudhu baru mandi. Wudhu biasa, wudhu niatnya wudhu kemudian mandi. Mandinya nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Itu mandi harus apa lho Pak? Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari atau nawaitul husla li raf'il hadasil junubi fardholillahi ta'ala. Sama. Saya sengaja mandi karena menghilangkan hadas besar, karena Allah Ta'ala. Karena hadas besar harus mandi. Kalau habis tidur bersama itu harus mandi. Tidur bersama yang harus mandi. Mandinya harus ada doanya itu. Itulah mandi yang wajib, yang harus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak boleh mandinya, dingin mandinya kepala aja nih. Ya nggak boleh semuanya. Jadi sebelum mandi itu disunahkan wudhu dulu. Kemudian yang kedua, wa imrarul yadi alal jasadi. Jadi kalau orang Jawa ngosok-ngosok. Nah, meratakan tangan ke seluruh badan. Artinya dibersihkan dengan tangan. Diusap, bahasa Indonesianya itu. Digosok, menggosok, meratakan tangan ini, diratakan ke jasad, digosok-gosok bersih. Artinya bukan hanya disiram aja gini, siram sudah, enggak. Tapi ada kesunahannya, itu digosok-gosok. Digosok pakai tangan. Ya mana yang kotor, mana lempit-lempitan, selangkah di sela-sela, nah itu supaya air sampai kepada yang sangat tertutup. Telinga juga harus kena gini, dalam-dalamannya, bukan ini enggak kena, semuanya kena, cuma enggak dimasukin aja. Kadang-kadang kalau mandinya enggak teliti kan cuma siram aja, yang di dalam telinga enggak kena ini. Nah, terus ketika ada yang terlipat itu di dubur kita, bagaimana? Kalau kita jongkok kelihatan, itu wajib kena air. Ketika kita jongkok, tapi barang yang kelihatan, tadinya begini, jadi begini, itu kalau jongkok jadi kelihatan, maka itu wajib kena air. Kalau kita jongkok,
dubur kita, pantat kita kan ada yang terbuka. Nah, itu harus kena air. Terus wal mualatu itu harus urutan, harus taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Itu berurut. Wal-mualatu itu ya sinambung terus berurut. Jadi mendahulukan kanan dan membelakangkan yang kiri. Jangan kiri dulu kanan. Ini termasuk sunnah. Kalau wudhu itu enggak, ini masuk pada fardu. Tapi kalau mandi ini masuk pada sunnah. Jadi kalau kelewat, umpamanya sini dulu enggak apa-apa, tapi enggak dapat kesunahan kita. Jadi kalau sunahnya itu kanan dulu, kiri, tangan dulu, kaki dulu, kanan dulu, kaki kiri dulu, kepala juga sebelah kiri, kanan dulu, sebelah kiri, badan juga sebelah kanan dulu, sebelah kiri. Nah, itu sunah di dalam mandi. Itu fardu-fardunya wudu, fardu-fardunya mandi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan Pak, supaya kita tahu, jadi nggak nanti dibaca terus nggak ada pertanyaan, nanti ada kebingungan. Nah kalau mandi itu mandi apa semuanya seperti itu? Kan ada mandi junub, ada mandi macam-macam. Samakah semua mandi itu? Ya. Enggak. Ya tadi itu yang 3 itu. Jadi mandi besar itu niat menghilangkan najis, terus meratakan ke seluruh badan. Masalah sampo itu bisa enggak dia menghilangkan najis, itu ada pengaruhnya. Kalau enggak ada pengaruhnya enggak masalah. Pokoknya asal meratakan badan, karena air itu adalah alat pembersih. Cuma karena tidak bisa semua kotoran hilang dengan air saja, maka dibantu dengan sabun dan lain sebagainya. Cuma kalau mandi nggak pakai sampo, nggak pakai sabun itu rasanya nggak mantep ya. Dan nanti kalau disyaratkan pakai sampo sabun, nanti orang yang tidak punya sampo, nanti bermasalah. Makanya mandi, alat-alat untuk membersih itu air, dibantu dengan yang lain-lain itu hanya untuk membersihkan, untuk menghilangkan najis-najis, seperti sabun menghilangkan najis dan kuman. Alat yang pertama itu air itu. Jadi tidak apa-apa tidak pakai sampo. Cuma kalau nggak pakai sampo rasanya udah 3 hari nggak mandi, nggak pakai sampo, kayaknya terasanya di kepala ini nggak Nah, maka pakai sampo itulah enak. Apa? Kumal rambutnya. Terus lagi. Ya? Kalau siap mandi bisa. Niat junub lupa Pak Ustaz, jadi dibaca sesudah mandi. Kalau lupa buka gini bodoh. Oh, sudah selesai mandi, lupa. Ya diulang lagi lah. Tapi dandan diganteng Pak, udah pakai baju. Ya mandinya itu harus itu menjadi syarat fardu niat. Menjadi fardu itu niat. Maka harus niat, masa niat kan ada di dalam hati. Kalau tadi sudah niatnya dari mulai ini sudah ingat mandinya memang itu, berarti udah niat kan. Cuma kalau memang lupa sama sekali, tahu-tahu basuh-basuh apa, saya tadi mandi apa ya? Nah itu lain itu. Biasanya niat itu kan selalu teranu dalam hati.
Saya mau mandi itu berarti udah niat itu. Itu udah niat. Saya mau mandi. Ya. Apa cocok gimana tahu? Kalau nah ya. Apa kalimat dalam bahasa Arabnya itu dengan bahasa Indonesia apa cocok? Jadi Pelajari buku mana? maaf. Begini Pak, kalau niat itu sulit, ya. Ya, nawaitul husla. Niatnya sengaja mengubahkan alis besar dan kejadian itu karena Allah Ta'ala. Iya itu benar dah. Itu aja. Pokoknya ada niatnya. Kalau nggak bisa Arab itu kan nggak wajib Arab. Itu kan niat itu adanya dalam hati. Wa talafudu biha sunatun, melafadzkan niat lewat lisan, mengucapkan ini sunnah saja hukumnya. Sunnah artinya bagus dilakukan. Cuma ketika enggak, diam aja tapi dalam hati saya mandi, niatnya menghilangkan hadas besar. Hadas besar yang dimaksud junub. Ya, kalau laki-laki meratakan seluruh badan dengan air, dia selesai. Saya sengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu cukup tuh, simple. Kalau tambahin lagi seluruh badan, ya bagus. Menghilangkan hadas besar seluruh badan, ya bagus. Tapi makanya kalau nggak hafal bahasa Arab, nawaitul husla ini nggak hafal ya, saya sengaja mandi janabat karena menghilangkan hadas besar dah karena Allah Ta'ala. Itu sudah benar. Daripada menghafalkan nawaitul husla il rafa'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Mungkin susah mungkin. Karena dulu nggak pernah ngaji kecil kan. Ya. Tahu-tahu udah besar. Itu pun dihafalkan sudah sulit, udah mau nikah baru hafalan. Iya kan? Ini mau nikah gimana nanti mandi nih, hafalan lah, kelewat-lewat lah hafal tuh. Jadi sampai hafal tapi salah, sudah sampai tua. Itu pun ingat-ingat. Nanti kalau mau mandi hafalkan lagi, ditulis di kamar mandi. Ini sudah nikah masa nggak hafal ini? Dulu nggak hafal nggak apa-apa karena belum nikah. Tapi kan pernah junub juga sebelum nikah itu. Maka harus yang penting ini yang kecil-kecil seperti ini harus dikasihkan sama anak-anak juga itu Pak. Anak-anak kita itu kadang-kadang kan sembrono, nggak menghafalkan. Padahal dia lama-lama dia balik. Dia pasti akan mengalami yang namanya mandi besar. Harus dikasih tahu cara mandi haid, mandi nifas, mandi bilada bisbrana, mandi karena haid, mandi karena berkumpul antara suami istri. Itu harus dikasih tahu. Nanti bagaimana kalau haid, kalau orang sedang haid boleh sholat atau enggak, itu harus dikasih tahu. Dan itu harus ngaji, itu ilmu pokok yang harus kita ketahui. Bukan hanya bagaimana cara mencari uang. Ini ya memang itu ya, tapi ini penting. Ya. Iya. Jadi yang penting-penting yang kita dalam kehidupan sehari-hari itu mandi, wudhu, cara mandi, cara wudhu, cara membersihkan najis. Habis itu kita sholat tak terkendala karena itu adalah syarat-syarat di dalam sebelum sholat. Syarat-syarat sebelum sholat harus ada wudhu, harus ada bersih dari najis, baik najis yang kelihatan maupun najis yang tidak kelihatan. Ini baru yang dohiriyah Pak, fikih ini. Belum nanti sholat itu karena menghadap Allah, sholat itu zikir, sholat itu mengingat Allah, sholat itu mendekatkan diri kepada Allah. Ada syarat-syarat sholat supaya bersih hati. Jangan ketika sholat wudunya ndak, hatinya belum tobat, masih kasak kusuk. Sholat kasak kusuk itu ada, itu orang sholat kasak kusuk. Cuma kawannya nggak ada yang dengar. Ada sholat kasak kusuk, yang tahu diri sendiri. Ada sholat kok masih marah-marah. Pokoknya cuma tetangga nggak ada yang tahu. Nah, ini kan belum disusun, ini belum ditata yang benar. Maka ini secara fikih lahiriah kita ini disusun yang baik, wudunya yang benar, mandinya yang benar,
menghilangkan najisnya yang benar. Habis itu hatinya kita juga bertobat, istighfar kepada Allah, bersihkan, jangan suudzon kepada manusia, jangan suudzon kepada Allah, bersihkan hati, madhep kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Itu sudah tidak mensekutukan Allah. Habis itu terus inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil. Dan baru tepat inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Itu apa? Lillahi rabbil alamin. Pasrahkan itu. Walaupun bacaan iftitah itu sunnah, tetapi isinya adalah memasrahkan diri kepada Allah sebelum rangkaian ibadah-ibadah yang lain dibaca. Cuma hukumnya sunnah di dalam sholat. Ketika tidak dibaca, sah aja sholat. Cuma kurang tata krama. Masa enggak pasrah inna sholati wa nusuki, tahu-tahu alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim. Ya, ini kan ini namanya kurang tata krama di dalam menghadap Allah. Ini masih lahiriah Pak, belum dohiriah, belum batiniah. Ada lagi. Ini aja mandi dulu, yang perlu ditanyakan Pak, mandi. Ditanyakan aja. Ada junub. Mereka wis tuwa. Iya, wis ini karena udah pernah junub. Karena udah tua gak junub lagi. Itu kan yang muda-muda yang penting kerja. Itu tadi kesunahan di dalam wudu ada 5, fardunya wudu ada 3. Tapi kayak wudu juga mandi. Fardunya mandi ada 3, sunnahnya ada 5, 8. Jadi 8 itu, tapi yang diingat itu yang pokoknya jangan sampai ditinggal. Kalau yang sunnahnya ketinggalan kan tidak apa-apa. Seperti niat tadi nggak boleh ketinggalan. Masa sudah dandan rapi belum niat saya tadi. Ini tadi itu keburan atau gimana? Itu mandi kolam. Parfum ada pakai. Punya rambut lah udah pakai. Itu rukun ya itu. Sudah dandan rapi-rapi, tadi belum niat aku mandi. Padahal habis ngambil istri ya umpamanya. Ya ulangi lagi, wong itu niat itu pokok. Berminyak wangi. Ya, karena niat itu adalah pokoknya. Kalau yang lainnya, yang 5 itu tidak pokoknya, bisa ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya mandi-mandi yang disunahkan. Tadi kan hukum mandi, hukum-hukum di dalam mandi. Sekarang wal iktisalatu al masnunatu sab'ata asarata huslan. Jadi mandi-mandi yang disunahkan. Tadi satu mandi, ini mandi-mandi yang disunahkan, mandi apa saja, ya kan? Yang disunahkan. Mandi yang disunahkan itu ada berapa? Nah itu. Yang pertama, ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Itu sunnah. Nah, tidak wajib. Tapi kalau mau mandi Jumat itu mendapatkan pahala yang banyak. Walaupun habis mandi, umpamanya sebelum subuh mandi junub, malam Jumat kan biasanya junub. Terus siangnya itu mau Jumatan, mandi lagi, oh masih bersih, itu dapat kesunahan mandi Jumat. Salah satu kesunahan Jumat adalah mandi Jumat. Walaupun sebelum subuh tadi sudah mandi. Nah, kalau mau mengamalkan sunnah mandi Jumat. Kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak wajib. Tetap berangkat Jumat, wudhu aja tidak apa-apa. Tapi nggak dapat kesunahan. Bagusnya jam 10:30 mandi sunnah Jumat.
kemudian pakai rapi-rapi, pakai wangi-wangi, berangkat awal. Yang berangkat duluan mendapatkan pahalanya unta, seperti dapat unta, seperti korban unta itu. Berangkat aja Jumat itu lebih awal, di depan, depan itu dapat pahalanya seperti korban unta. Lah korban kan mahal loh. Ini sholat Jumat aja lumayan, dah korban terus. Nah, jadi orang miskin itu kalau mau korban nggak mampu ya sholat Jumat datang awal. Tapi datang awal ya di depan. Jangan ngerokok dulu di samping-samping masjid. Ini belum nyampe ke masjid itu. Datang awal ke sini belum ada yang nyampe, berarti hitungan dia itu seperti mendapat pahala korban unta. Oh, mantap kan? Yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat ya pitik, yang kelima telur. Ya berarti yang keberapa yang belakang yang datangnya khutbah Jumat gimana? Itu artinya pahala kedatangan. Pahala kedatangan itu dapat. Coba pahala banyak sekali. Kita nanti pulang nanti diambil pahalaku mana Jumatan pertama. Dulu Pak Soiman itu dulu kalau berangkat tetap dulu terus dia. Dia pasti belum ada yang datang, dia datang pojok sana. Makanya gunakan waktumu sebelum masa sulitmu. Yang pertama mandi Jumat. Yang kedua sunahnya mandi sunnah wal idaini, mandi Idul Fitri. Sunnah mandi sholat Idul Fitri. Itu ada sunnahnya. Idaini itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dua itu. Ya ini setahun sekali masa mau berangkat nggak mandi. Tapi karena sudah mandi tadi, mandi junub. Ya mak, ya habis mandi junub, senet, siram lagi niat mandi sholat Idul Fitri. Kalau sebelum subuh sudah mandi itu boleh diniatin mau sholat Idul Fitri juga. Tapi mandinya selesaikan dulu, selesai mau pakai pakaian enggak, mandi ulang lagi, mandi sholat untuk sholat sunnah Idul Fitri. Atau setelah sholat subuh mandi lagi kalau ingin dapat kesunahan. Airnya beli gimana Pak? Bukan masalah air beli lagi, dinginnya itu kalau pas dingin. Dingin. Air beli itu gampang juga kalau orang kaya. Tapi orang kaya itu tidak kalah. Orang kaya tetap kalah dengan dingin. Oh, pakai air panas ya. Sower. Terus yang ketiga wal istisqai. Mau sholat istisqa juga ada sunnah mandi sebelum sholat istisqa. Terus wal khusufi, sholat gerhana matahari, wal kusufi, gerhana bulan, gerhana matahari. Ini juga ada sunnah mandi. Jadi itu berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Terus wal huslu min huslil mayit, mandi setelah memandikan mayit. Kita ini setelah mandikan mayit. Oh, namanya mandikan mayit itu kan kadang-kadang kena cipretanan macam-macam. Itu sunnah juga mandi kita. Ketika mau sholat atau setelah pulang selesai mandikan mayit, kita mandi sendiri. Nah, niatnya mandi sunnah setelah memandikan mayit. Jadi saya niat mandi sunnah karena setelah memandikan mayit. Sunnah nggak mandi tidak apa-apa, cuma sunnahnya mandi. Yang keenam, yang ketujuh wal kafiri idza aslama. Orang kafir yang masuk Islam setelah syahadat selesai mandi. Sunnah mandi setelah masuk Islam. Ketika masuk Islam dimandikan, makanya setelah syahadat saksikan mandi.
Kalau perlu ya disiram, dimandikan tuh, tapi bukan mandi kembang, mandi biasa, mandi sunnah. Jadi niat yang baik sambil didoakan supaya kuat imannya, tambah hidayahnya, jadi orang yang benar-benar masuk Islam yang benar. Terus yang kedelapan, wal majnuni, mandi, wal mughma alaih idza afaqa, orang gila atau orang yang ayan atau orang yang ayan itu terus setelah sembuh dimandikan juga. Mandi sunnah, mandi orang gila dan orang mughma alaih. Mughma alaih itu orang ketika sembuh dari, ya pokoknya dari ayan, dari penyakit gila. Atau sebelum disembuhkan juga dimandikan dulu, mandi pengobatan. Setelah selesai kok sembuh, mandi setelah gila, mandi setelah gila. Kadang-kadang kan ada orang gila itu satu hari gila, 1 jam gila. Ada orang gila ya seperti itu, ada gila bulanan, ada gila harian, gila tahunan. Hilang akalnya kan termasuk gila juga. Terus wal ghuslu indal ihram, sunnah mandi juga ketika mau ihram. Itu ketika mau ihram. Terus yang ke-11 walidukhulil Makkah, mau masuk ke tanah Mekah, mandi sunnah mau masuk ke tanah Mekah. Ya kapan kita mau mandi di sana? Mau masuk ke tanah Mekah, mandilah. Kita kalau ke kita umroh, turun kita itu di mana, Pak? Di Birali. Ya, di situ mandi ketika mau masuk ke tanah Mekah. Mandi diniatin itu, mandi mau masuk ke tanah Mekah. Walil wukufi bi Arafah, mandi mau wukuf di tanah Arafah. Wukuf itu kan hari ke 9 Zulhijjah. Wukuf itu diam di sana, konsentrasi, berdoa, tawajuh. Di situ mau diam di situ doa, mandi dulu mau berangkat ke sana. Itu namanya mandi li wukufi bi Arafah. Mandi mau wukuf ke tanah Arafah. Terus walil mayiti bi Muzdalifah, walil mabiti bi Muzdalifah, mau menginap, bermalam. Nginep kan dengan bahasa Jawanya. Mau bermalam, menginap. Mau bermalam di tanah Muzdalifah. Itu juga ada sunnah mandi di situ. Nah, kalau ada airnya, kalau nggak ada airnya ya itu kan sunnah hukumnya. Sunnah mau bermalam di Muzdalifah. Terus wali ramyil jimari as-salasi, mau melempar jumlah. Mau melempar jumlah. Wali tawafi, dan juga mandi karena mau tawaf. Wali sa'i, juga mandi karena sunnah mau sa'i. Terus yang terakhir yang ke-15, mandi wali dukhulil madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau masuk ke tanah Madinah. Madinahnya Rasulullah. Itu juga sunnah mandi. Itulah sunnah-sunnah mandi, yang mandi-mandi yang disunahkan di dalam fikih. Selain itu berarti mandi biasa. Mandi biasa itu habis keringatan, olahraga, mau kotor, mandi. Itu mandi biasa menghilangkan kotoran. Tidak. Mandi biasa enggak perlu niat, Pak. Enggak perlu niat. Itu lupa enggak apa-apa.
mandi setiap sore gitu. Ini mandi itu segera membersihkan, ini enggak ada. Dia cuma bismillah. Yaitu bismillah ya tetap. Cuma kalau Kelupaan enggak masalah. habis ngambil istri mandinya lupa niat, ini kan masalah. Pulang kerja mandi biasa. Ya itulah, mudah-mudahan sedikit tentang mandi. Besok lagi paslon yang lainnya, itu semua untuk mendukung kebenaran, keabsahan di dalam beribadah kita. Ya, nggak apa-apa. Ini selain dari mandi wajib juga. Mandi malam-malam prematik. Kan itu ada jam-jam yang lain. Ada yang dilarang untuk mandi, Pak. Waktu dilarang mandi. Oh, belum sampai. Yang jelas mandi, Pak. Ini jadi ditambah lagi. Mandi itu yang bagus setiap jam-jam rendah lah. pagi itu, jam-jam 3 ke sana udah bagus mandi. Sebelum jam 12 itu enggak bagus. Makanya ya kalau itu ya harus apa, kalau orang jangan ngirus. Ya jangan waktu itu waktu mau sholat tahajud sekalian bangun tahajud. Nah, itulah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.